Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Kazindra dengan NIM 22121016 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya melengkapi mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Nah, di sini kita akan membahas cara melakukan pengujian program untuk antarmuka yang bebas error. Hello everyone. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama. Sebelumnya kita harus mengetahui kan apa itu unit testing. Di sini unit testing yaitu salah satu jenis pengujian perangkat lunak atau software yang berfokus pada pengujian unit-unit terkecil dalam sebuah sistem perangkat lunak. Nah, biasanya unit testing mencakup pengujian function, metode, dan kelas. Umumnya unit testing adalah pengujian paling awal yang dilakukan oleh developer sebelum melakukan pengujian lain seperti integration test, functional test, dan end-to-end test. Selanjutnya kita coba lihat tujuan dari unit testing tersebut. Tujuan yang pertama yaitu ada deteksi bug lebih awal. Deteksi bug lebih awal di sini dengan melakukan unit testing, kita dapat menemukan bug lebih awal tanpa perlu menjalankan keseluruhan aplikasinya. Bug yang ditemui di unit testing biasanya berhubungan dengan kesalahan logika bisnis, penulisan sintaks, dan kesalahan-kesalahan lain yang dapat membuat kebingungan di kemudian hari. Tujuan yang kedua yaitu ada menulis kode lebih baik. Nah, di sini yaitu membuat kode yang dapat dites atau testable. Developer akan secara disiplin menulis kode rapi dan sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti menerapkan single responsibility principle. Kode testable adalah kode yang dipecah ke dalam unit-unit kecil dan memiliki fungsi spesifik sehingga mudah untuk diuji secara independen. Nah, tujuan yang ketiga yaitu ada menghasilkan dokumentasi. Sebab unit test biasanya ditulis dengan format given what then, hal ini juga sekaligus membuat developer memiliki dokumentasi lengkap mengenai cara fungsi tersebut digunakan. Pada tujuan ketiga yaitu menghasilkan dokumentasi. Sebab unit test biasanya ditulis dengan format given what then, hal ini juga sekaligus membuat developer memiliki dokumentasi lengkap mengenai cara fungsi tersebut digunakan, tahapan fungsi bekerja, serta hal yang diharapkan dari pengguna fungsi tersebut. Nah, hal ini sangat berguna, terutama ketika ada developer baru dalam sebuah tim pengembangannya. Pada langkah-langkah pengujiannya, yang pertama yaitu kita konfigurasikan dulu pengujian unit dan UI-nya. Di sini kita bisa menggunakan proyek yang sudah ada atau proyek baru yang akan kita coba buat. Pada proyek baru, kita akan mencoba membuat proyeknya baru itu dengan sangat mudah. Seperti gambar yang telah saya cantumkan pada slide berikutnya ini, kita cukup tekan centang pada sertakan pengujian atau include test tersebut. Nah, kemudian menambahkan nama proyek dan secara otomatis akan menyiapkan dua target bundle untuk Anda. Satu untuk pengujian unit dan satu untuk pengujian UI-nya. Itu tadi untuk proyek baru yang akan kita buat. Jika proyek Anda sudah ada, maka kita akan mengerjakan satu proyek aja. Ada beberapa tahapan langkah-langkah untuk membuat proyek pada proyek yang sudah ada ini. Yang pertama yaitu pilih file dan tekan baru, kemudian klik pada target seperti di gambar. Kemudian langkah keduanya yaitu kita tulis pengujian di filter pencariannya. Nah, kalau selanjutnya yaitu pilih paket pengujian UI untuk menambahkan pengujian UI atau paket pengujian unit untuk menambahkan pengujian unitnya tersebut. Selanjutnya pada langkah ketiga, kita berikan nama pada bundle pengujian Anda. Dengan catatan, dalam praktiknya gunakan nama UI atau unit test bundle mengikuti konvensi nama aplikasi. Misalnya, jika aplikasi Anda bernama Classic Chess, maka nama unit test bundle-nya harus Classic Chess Test. Dan nama UI test bundle harus Classic Chess UI Test. Oke, setelah proyeknya sudah jadi, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Di sini yaitu ada memahami siklus hidup kasus uji. Sekarang, buka berkas pengujian di dalam bundle pengujian unit yang baru kita buat tadi. Kita dapat melihat beberapa metode yang telah ditetapkan sebelumnya seperti gambar yang telah saya tampilkan. Kemudian kita bisa masuk ke langkah ketiga, yaitu dengan menambahkan kasus uji unit dengan contoh. Langsung saja kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu cara menjalankan kasus ujinya. Nah, di sini kita menjalankan kasus uji tunggal. Kita bisa klik tombol berlian di sisi kiri nama metode pengujian, seperti pada gambar yang telah saya tampilkan. Misalnya, test password validation.
kemudian tes email validation. Kemudian kita coba jalankan semua kasus ujinya dengan klik tombol berlian di sisi kiri deklarasi nama kelas. Nah, pada tahap berikutnya yaitu langkah-langkahnya periksa apakah kasus pengujian lulus atau gagal. Di sini setelah kasus pengujian berjalan, kita dapat melihat warna berlian yang berubah. Nah, dengan catatan, jika berlian berwarna hijau, maka kasus pengujian Anda lulus. Dan jika warna berlian merah, berarti ada masalah dan kasus pengujian Anda ditetapkan gagal. Anda juga dapat melihat pesan kegagalan di samping pernyataan yang tidak lulusnya. Di sini saya mencoba menambahkan kasus uji UA-nya dengan contoh yaitu layar login sederhana dengan 2 kolom teks email dan kata sandi. Nah, pada contoh layar login sederhana ini, saat kita klik tombol login, layar akan dialihkan ke layar yang selamat datang. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian UA untuk alur keberhasilan loginnya. Tahap awal yang bisa kita lakukan yaitu tetapkan pengidentifikasi aksesibilitas ke komponen. Pengidentifikasian aksesibilitas menjadi penting saat mengakses komponen UA tertentu untuk kasus uji. Seperti gambar berikut, untuk cara melakukan elemen kasus uji UA, kita bisa melakukan tahap-tahap seperti pada gambar. Buka file kasus uji UA, kemudian kita membuat metode uji tes login suksesnya. Letakkan kursor di dalam metode ini, lalu klik simbol merah pada menu debugger tersebut. Nah, ini akan meluncurkan aplikasi secara otomatis, dan apapun yang Anda sentuh atau klik pada perangkat Anda, kodenya akan secara otomatis ditambahkan ke metode pengujian Anda. Video yang saya tampilkan berikut, perekaman tersebut dilakukan untuk menemukan elemen. Nah, tahap terakhir yaitu kita coba jalankan kasus pengujiannya. Seperti video yang saya tampilkan untuk menjalankan kasus pengujian ini. Nah, berhasil kan teman-teman? Ditunjukkan dengan berlian berwarna hijau. Tapi ingat, untuk melakukan pengujian ini, setiap kali Anda membuat perubahan pada modul autentikasi, Anda cukup mengklik tombol berlian untuk memastikan tidak ada yang rusak. Oke everyone, selanjutnya kita masuk ke dalam tools untuk pengujian. Tools yang pertama yaitu Testigma. Testigma ini merupakan alat otomatisasi pengujian berbasis CLUD untuk aplikasi seluler dan desktop. Antarmuka drag and drop-nya yang mudah digunakan menyederhanakan pembuatan dan pelaksanaan pengujiannya. Yang kedua yaitu ada Selenium. Selenium di sini yaitu alat pengujian UA sumber terbuka yang populer. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan Selenium ini. Alat ini menawarkan fitur-fitur canggih seperti perekaman, pemutaran ulang serta memiliki komunitas pengembang dan penggunaan yang luas. Tools yang ketiga yaitu ada aksesoris. Pada aksesoris ini yaitu ada ASLKey, adalah platform otomasi pengujian tanpa kode. Platform ini memadukan kemampuan AI dan pembelajaran mesin tingkat lanjut untuk pembuatan dan pemeliharaan pengujian yang lebih mudah. Selain itu, ini juga menyediakan analitik dan pelaporan bawaannya. Tools yang keempat yaitu ada pohon cemara. Pada pohon cemara ini yaitu ada Cypress, adalah pengujian UA berbasis JavaScript untuk pengujian aplikasi web yang cepat dan handal. Alat ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan mudah diintegrasikan dengan alat dan kerangka pengujian lainnya. Pada tools kelima yaitu ada penulis naskah. Di sini kita memilih Playwright, adalah alat pengujian UA sumber terbuka yang mendukung berbagai bahasa pemrograman, browser, web, seluler, dan juga platform. Alat ini menawarkan fitur-fitur tangguh seperti pengujian tes lintas browser dan serta cocok juga untuk aplikasi web dan seluler. Yang keenam ada Dalang. Dalang di sini yaitu ada Puppeteer, yaitu perpustakaan Node.js yang menawarkan API tingkat tinggi untuk pengujian UA. Fitur-fiturnya yang canggih yang mencakup seperti pengujian Chrome tanpa kepala dan mudah diintegrasikan dengan kerangka kerja pengujian lainnya. Tools yang ketujuh yaitu ada Cafe Uji atau Test Cafe, merupakan alat pengujian otomasi UI lintas platform sumber terbuka populer lainnya yang dikompatibel dengan beberapa browser dan sistem operasi. Alat ini menggunakan JavaScript untuk mengotomasikan pengujian web menyeluruh. Selanjutnya kita
kita lihat yang ke-8 yaitu ada WebDriver.io. WebDriver.io yaitu alat pengujian UA serbaguna yang mendukung berbagai bahasa pemrograman dan browser. Oke everyone, kita masuk ke dalam slide berikutnya yaitu best practice dalam debugging dan pengujian UA. Di sini yang pertama yaitu pahami masalahnya. Sebelum memulai debugging, kita perlu memahami masalah dengan jelas. Seperti apa perilaku yang diharapkan dari sistem Anda dan apa perilaku yang sebenarnya. Serta bagaimana masalah tersebut memengaruhi tujuan, kebutuhan, dan emosi pengguna. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana Anda dapat memproduksi masalah secara konsisten. Nah, kita dapat menggunakan berbagai alat dan teknik mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah tersebut. Seperti log, tangkapan layar, pesan kesalahan, umpan balik pengguna, dan juga bisa skenario pengujian. Best practice yang kedua yaitu kita gunakan pendekatan sistematis. Nah, di sini debugging dapat menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Jadi, kita perlu menggunakan pendekatan sistematis untuk menghindari kebingungan atau frustasi. Pendekatan sistematis di sini yaitu melibatkan pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana, serta pengujian setiap bagian secara terpisah. Yang ketiga yaitu terapkan prinsip desainnya. Salah satu cara terbaik untuk mencegah dan mengatasi masalah UA yaitu dengan menerapkan prinsip desain dalam pengembangan sistem Anda. Prinsip desain di sini yaitu pedoman yang membantu Anda menciptakan sistem yang mudah digunakan, dipahami, dan juga untuk dinikmati. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita juga bisa gunakan alat debugging. Alat debuggingnya seperti aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada sistem Anda. Nah, alat ini membantu kita untuk memeriksa, modifikasi, serta memantau status dan perilaku sistem kita, serta mengidentifikasi sumber dan dampak masalah dari UI tersebut. Selanjutnya, best practice yang bisa kita gunakan yaitu uji dan ulangi. Debugging bukanlah aktivitas satu kali, tetapi proses pengujian dan pengulangan yang berkelanjutan. Pengujian berarti Anda memeriksa apakah sistem Anda berfungsi dengan semestinya dan apakah sistem tersebut memenuhi harapan dan persyaratan pengguna. Pengulangan di sini berarti Anda meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian kita tersebut. Best practice yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu belajar dari orang lain. Debugging juga memerlukan kesempatan belajar, di mana kita dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan belajar dari orang lain. Seperti kita dapat belajar untuk pengembangan lainnya, kiat, serta trik untuk mendebug masalah-masalah UA yang terjadi.